Jadi perjalanan ini dikonsep. Sebelum melakukan perjalanan saya sudah ngajuin proposal ke berbagai macam kementerian, sudah ngajuin proposal ke berbagai macam perusahaan atau produk-produk lain sebagainya. Kemudian dari itu semua ada beberapa kendala. Salah satunya misalkan di beberapa perusahaan kendalanya adalah setiap perusahaan itu tutup buku setiap akhir tahun. Akhir tahun ya bang ya. Sedangkan ekspedisi kan durasinya 2 tahun perencanaan. Jadinya perusahaan rata-rata nggak bisa. Kalau mau katanya 1 tahun pulang dulu, bikin laporan, baru jalan lagi, gitu kan. Tapi menurut saya feel-nya akan berbeda ketika saya pulang lagi dan lanjut lagi itu akan berbeda. Kemudian yang kedua masalah rotasi di perusahaan. Ketika 1 tahun kan orang itu berubah rata-rata. Setiap 1 tahun mereka berotasi, ada yang berputar bagian ini ke bagian ini takutnya. Nah jadinya akhirnya kemudian banyak yang bilang bahwa ini masalah durasi terlalu lama. Kalau mau dibuat chapter nanti 1 tahun, nanti pulang dulu, maju lagi 1 tahun lagi. Tapi sayanya yang nggak mau, akhirnya saya tidak dapat sponsorship dan sama sekali nggak ada. Sama sekali kalau untuk sponsorship yang berbentuk uang tidak ada. Kemudian saya lanjutkan perjalanan ini dengan konsep atau planning, beberapa planning setelah kalau ini gagal akhirnya saya buat planning lain. Yaitu planning saya buat dengan saya jualan kaos. Oh yang oke, nanti Aziz juga udah lihat itu bang rencana. Nah jadi gini, kaos itu misalkan hitung-hitungannya beginilah. Ada sebuah cerita tentang bagaimana orang yang berjalan tapi dia benar-benar soal iman atau agamanya kuat, dia akan ngomong, ditanya orang, bagaimana nanti buat makan, bagaimana nanti untuk begini, bagaimana, dia akan bilang seperti ini, Tuhan aja, Allah aja kasih makan ayam, apalagi kita. Oke, kita bisa ngomong gitu ke orang yang sesuai dengan pemahaman agama. Tapi kalau orang yang berbicara logika, dia akan gak nyambung, dia gak akan terima. Lalu apa yang kita bisa jelaskan? Kalau saya pribadi, saya akan bilang gini, misalkan saya jual suatu kaos, kemudian satu kaos itu saya ambil keuntungan, misalkan ya, satu kaos saya ambil keuntungan 50.000 misalnya. Misalkan saya budgetin lagi, 1 kali makan 15.000, berarti 3 kali makan sehari 45.000, ya kan? Terus saya beli air minum 5.000, berarti 50.000. Kalau saya bisa jual kaos, 1 kaos, berarti saya bisa hidup 1 hari. Iya. Kalau 1 tahun 360 hari, berarti saya harus paksa jual 360 kaos. Dan itu udah mencapai bang? Saya jual itu dari mulai perjalanan awal 2018. Jadi 2018 tuh ada saya buat satu desain, dibantu sama teman-teman juga yang desainin. Saya jual, itu modal pertama. Kemudian jalan lagi 2019 itu 2018 ya. Terus 2019 saya produksi lagi ketika saya di Ambon. Terus ada teman di Jakarta namanya Debbie, dia yang bantuin secara sukarela, dia bantuin bikinin lagi, dia ngurusin, dia ngirimin ke alamat pemesan. 2020 inilah saya bikin lagi PO lagi. Kemarin buka PO pertama, alhamdulillah. Ketika buka PO pertama posisi saya masih ada di Riau. Saya buka dan habis alhamdulillah 100 piece. Nah kemudian ini buat lagi buka PO kedua sekarang. Berarti ini yang kedua ya bang ya? Ya ini PO kedua untuk yang edisi 2020 ini. Itu gitu beda kan? Desain sama PO pertama bang? PO pertama, PO kedua sama, karena di tahun yang sama. Kalau yang di tahun sebelumnya beda. Oh di tahun sebelumnya juga ada bang? Ada, 2019 tadi saya bilang yang ketika saya di Ambon itu dia bentuknya apa, kaosnya itu Seven Summit judulnya gitu kan. Kalau yang sekarang ada quote saya tulis di belakang, tulisannya mencintai Indonesia tidak cukup menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Jadi itu salah satu sumber pendanaan saya, walaupun terkadang beberapa kali saya harus berjibaku untuk kerja keras langsung di jalan, nggak bisa mengandelin selalu kaos gitu kan. Contoh. Jadi pernah kerja juga di daerah gitu? Ya pernah, tapi sebenarnya hal ini jarang saya ungkapkan dan baru pertama kali di sini sama Aza saya ucapkan dalam video ya. Karena apa? Sebenarnya saya tidak ingin mengucapkan seperti itu kepada masyarakat atau kepada teman-teman saya.
biarkan mereka tahu tentang Indonesia, dan mereka mungkin yang mereka lihat saya senang di jalan, mereka cukup tahu itu aja. Tahu senang kita. Nah, jadi dia nggak perlu tahu, bagaimana sih Mahir cari duitnya, bagaimana sih Mahir sampai begini. Bahkan nggak perlu tahu mereka sampai Mahir itu detailnya kerja sampai apa tuh. Bahkan sampai bilang nggak usah tahu lah. Karena apa? Karena toh bagi saya ketika ekspedisi saya laksanakan, mungkin orang lain kayak Aza atau teman-teman tahu ceritanya, tapi nggak tahu rasanya. Yang tahu rasanya saya. Jadi biarlah orang lain tahu ceritanya, tapi cukup saya yang tahu rasanya. Jadi ya seperti itu Zah, kurang lebihnya. Tapi saya juga punya mimpi sih Bang, bakal berkelana menjelajah Indonesia. Wah, gitu. keren, ditunggu tuh Zah. Semoga ya Bang ya. Kalau boleh tahu nih Bang, ada target tersendiri nggak sih Bang untuk ekspedisi ini gitu Bang? Target apa nih maksudnya? Target waktu, target apa lagi? Target tujuan akhirnya? Tadi kan udah tuh Bang kalau waktu sama tujuan akhir. Kalau misalnya setelah ekspedisi ini akan mau ada apa? Iya, mau apa gitu Bang. Jadi akhir perjalanan ini saya ingin sekali membuat literatur tentang bersepeda di Indonesia. Dalam bentuk buku ya Bang? Dalam bentuk buku. Itu impian saya. Sebab saya punya teman namanya Kang Ana. Orang mana tuh Bang? Dia Sunda ya Bang? Ya orang Sunda tapi berdomisili di Jakarta. Lalu Kang Ana Mulyana ini pernah bilang, Hir nanti kalau jalan bikin buku. Kenapa? Karena di Indonesia setahu saya belum ada yang membuat literatur bersepeda di Indonesia. Dan pernah saya juga tanya sama ketua umum Back to Walk Indonesia, Om Putut, dan saya, ada nggak sih, saya minta referensi, minta buku bersepeda di Indonesia. Nah, Om Putut pun juga bilang dia presiden Back to Walk Indonesia ya. Kemudian dia bilang bahwa kalau untuk yang bersepeda keliling Indonesia banyak, sangat banyak. Tapi yang membuat literaturnya secara lengkap belum ada. Tapi kalau sepenggal itu ada, tapi secara lengkap belum ada. Maka dari itu saya ingin sekali selesai perjalanan ini saya bisa menulis buku sebagai sejarah saya sendiri, dan sejarah semua teman-teman semua yang pernah mensupport perjalanan ini, dan orang-orang yang pernah dengan tulus ikhlas membantu perjalanan saya. Bahkan tidak pernah saya minta bantuan, tapi tiba-tiba banyak orang yang bersimpati, berempati dengan dia mengizinkan halaman rumahnya saya bikinkan tenda untuk saya bermalam. Itu bagi saya juga ada bentuk support. Jadi support itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk dia mengizinkan saya, atau bahkan dengan orang itu tidak mengganggu saya dalam perjalanan pun itu juga sudah bentuk support bagi saya. Jadi itulah goal akhir dari perjalanan ini. Nantinya insya Allah target penerbitannya kapan nih Bang? Nah, saya nggak muluk-muluk, jadi saya belum bisa jelaskan kapan diterbitkan. Yang jelas saya butuh waktu kurang lebih sekitar 1 tahun setelah finish. Setelah finish 1 tahun jadinya kurang lebih untuk menulis dan menyelesaikan buku ini. Kalau dalam bentuk video gitu bagaimana Bang? Jadi ini ada rencana sih, tapi belum apa ya? Belum realisasi ya Bang? Ya belum realisasi langsung, eksekusi di lapangannya belum juga. Jadi banyak video-video perjalanan saya emang gak saya angkat di YouTube, hanya sedikit saja. Dan seperti yang Papua juga baru setahun baru di-upload gitu. Ya Bang ya? Jadi salah satunya saya ingin sekali sebenarnya dimana nantinya video itu bukan di saat perjalanan saya. Kenapa? Ketika saya dalam perjalanan saya sibuk edit video, yang ada saya lupa perjalanan saya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sekali video itu nanti ada di buku, inginnya. Jadi ada barcode di setiap akhir bab, baru bisa di scan sama Android atau iOS, baru muncul video. Tujuannya bagaimana saya ingin orang lebih tertarik membaca, karena bagi saya membaca itu membuat pikiran kita liar, bisa berimajinasi lebih luas daripada kita menonton. Dan pengetahuan pembaca pun jadi lebih tuh ya. Sebab Indonesia ini minim sekali untuk literasinya. 1 dari 1000 orang Bang. Karena sebab kita bisa lihat dari video yang sempat ramai, yang sempat viral salju terakhir tuh, banyak orang nggak ngerti apa maksudnya, tapi banyak orang juga yang mengerti dan paham apa maksudnya tentang video tersebut. Mungkin yang punya literaturnya bagus gitu. Ya, bahkan yang saya baru tahu teman-teman saya pernah dulu bantu bina di Pramuka gitu kan. Yang dulu SD sekarang udah pada SMP, bahkan di SMA dan kuliah, dia bilang begini, Kak Mahir gitu kan, terima kasih Kak Mahir, gara-gara video Kak Mahir ternyata banyak teman-temanku tuh nggak tahu kalau ada salju di Indonesia, ada es terakhir di Indonesia gitu kan. Oh ternyata banyak yang nggak tahu. Ada yang bilang, oh Kak Mahir
ternyata ada es di atas salju di negeri kita sendiri, di Khatulistiwa gitu kan. Walaupun sebenarnya itu hal biasa kalau kita berbicara itu di kalangan para pendaki. Itu hal yang sangat biasa, dan pendaki udah pada tahu ya. Udah tahu. Cuman kalau kita berbicara ke masyarakat umum masih ada yang belum tahu gitu. Ya, jadi itulah bagaimana kita menyampaikan, dan semoga pesan itu bisa banyak dipahami oleh banyak orang. Apa itu pesan yang saya sampaikan, bahwa menjaga alam ini dan hidup berdampingan dengan alam semesta ini, nggak kita egois sebagai manusia, serakah sebagai manusia, merusak semua kita gitu. Jadi kalau ada yang bilang mulailah dari diri sendiri misalkan begitu, mulai dari diri sendiri, nanam pohon depan rumah gitu, itu langkahnya. Buang sampah jangan sembarangan, itu mesti diomongin, itu kewajiban kita semua. Terus pertanyaan saya begini, kalau hanya kita berbicara tanamlah pohon depan rumah, lalu kita nggak mau jaga hutan, nggak mau lindungi hutan biar nggak ditebang sembarangan, dihabisin sembarangan, dibuka lahan sembarangan. Pertanyaan saya satu saja. Lalu orang hutan di Kalimantan, gajah, harimau di Sumatera, mau ditaruh di mana? Yaki di Sulawesi, mau taruh di mana? Mau taruh depan rumah? Kan nggak mungkin, Za. Jadi ya hutan itu salah satu tempat mereka tinggal, dan kita pun ketergantungan deh. Nah, jadi ketika hutan itu habis, di mana mereka tinggal? Iya sih, Bang. Dan Azza pun pernah membaca dari web gitu kan, Bang. Ada orang Australia, dia bilang kalian sangat bersyukur tinggal di Indonesia. Itu kan kalau bagi orang Indonesia kan pasti udah terlalu klise kalau dengar gitu kan. Terus ditanya kenapa gitu? Karena kalian punya hutan. Kalau hutan Indonesia itu nggak ada Singapura yang akan menjadi negara maju gitu. Mereka nggak akan bisa berapa dari situ lah, makanya. Iya. Jadi tadi dibilang bahwa apa hubungan ada tadi saya bilang tentang pentingnya menjaga hutan, bahwa menanam pohon depan rumah ya itu langkah betul. Kewajiban. Tapi itu kewajiban kita, atau bahkan itu hal kecil yang harus kita lakukan ya betul. Tapi kalau hal kecil terus kita lakukan, hal besar kita tanam pohon depan rumah terus hutan kita terus dihabisin, hutan lindung kita dihabisin, terus sudah nggak ada lagi rumah-rumah buat gajah, buat harimau, buat orang hutan, buat yaki di Sulawesi, ya kan, buat tapir, buat beruang. Terus mereka mau taruh mana? Kan nggak mungkin terdepan halaman rumah kita kan, Zah? Iya. Nah itu jadi terkadang ketika dia belum berpikir secara luas bahwa di hutan itu ada apa aja, pohon itu berfungsi untuk apa aja. Dan ada lagi satu hal lagi apa yang lucu, Zah? Ketika ada orang bilang, lu nggak usah ngomong begitu gitu kan, ada yang ngomong gitu. Berarti kalau pakai tak lu berarti dia tinggal di Jakarta tuh. Jaket yang lu pakai gitu kan, terus sepatu yang lu pakai itu dari mana asalnya, begini. Nah itu pemikirannya terlalu primitif. Jadi lebih primitif dari orang primitif yang belum tahu peradaban. Nah itulah orang seperti itu. Jadi bahwa ya kita boleh pakai jaket, boleh pakai kertas, boleh pakai, tapi ketika itu berlebihan, ketika itu semua sudah menjadi ketamakan atau kerakusan kita merusak alam ini, maka ingat aja bahwa bencana akan terjadi di negeri kita kalau kita nggak bisa menjaga alam yang ada di Indonesia yang cukup kaya kayak ini. Iya sih. Dan intinya kita juga harus tetap menjaga alam kita, karena kita tidak bisa hidup tanpa alam ya, Bang. Sedangkan alam pun akan tetap hidup meski nggak ada kita gitu. Betul. Karena itu sudah dibuktikan loh, sama orang kita Indonesia, sama leluhur kita, sama nenek moyang kita, sudah dibuktikan itu semua. Dan itu nggak diragukan lagi. Masih banyak di Indonesia suku-suku yang nomaden. Ya kan? Masih ada, Bang? Masih. Dan kita berpikir gini aja deh. Sebelum adanya kereta api, sebelum adanya aspal, sebelum adanya listrik, mereka semua manusia hidup berdampingan dengan alam. Mereka nggak pakai uang, Zah. Mereka nggak pakai uang. Mereka bisa hidup tanpa uang loh zaman dulu. Iya. Tanpa uang. Alam telah menyediakan semuanya. Tapi ketika sekarang kita udah kena peradaban, jadi yang dulunya cuma setiap hari makan ikan aja kena ayam, yang dulunya makan ayam ya kan, tinggal di gunung makan ayam, makan daging rusa atau misalkan, atau makan daging kambing atau makan daging hewan-hewan gitu kan, nggak pernah makan ikan karena jauh laut dari tempat dia tinggal. Sekarang tahu makan itu. Tapi ketika itu diambil, dieksploitasi sudah berlebihan,
itulah yang membuat jadi keseimbangan alam akan berbeda. Dan Mahatma Gandhi pun bilang gitu ya bang ya, alam cukup untuk memenuhi kebutuhan tapi tidak memenuhi keserakahan manusia. Betul. Jadi itulah yang harus kita jaga. Nah terakhir nih bang, pesan untuk generasi muda gitu bang, tentang penjelajahan boleh, tentang alam pun boleh gitu. Pesan khusus deh bang. Pesan khusus, baik. Pesan khusus ini saya sampaikan berulang-ulang dan saya nggak pernah bosan menyampaikan ini. Kalau mau NKRI tetap ada, tetap terawat dan lebih panjang lagi umurnya, maka tinggalkan egoisme kedaerahan kita, jadi kita berkumpul dengan orang lain. Dan ingat bahwa Indonesia itu luas, sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ingat satu jengkal. Satu jengkal. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu satu jengkal. Itu cuma satu jengkal. Tapi kalau kita geser itu di peta dunia, kalau kita taruh di Eropa, dari berbagai itu bisa lewatin 2, 3, 4 negara bahkan lebih. Jadinya mencintai Indonesia tidak cukup menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu. Dan mungkin terima kasih untuk Bang Mahir juga karena udah mau sharing bareng sama kita, dan jujur kayak pengalaman, dan Azza pun baru tahu ada ekspedisi sepeda gitu bang. Dan intinya sangat menambah wawasan Azza pribadi, dan juga semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan mungkin ngobrol kita akhiri dulu ya bang ya. Siap. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekian dari Azza, sampai jumpa.